Di kamar ayo. Ya cewek ya. Mana? Takut emang diapain sama saya? Pepandean, ini adalah sebuah pasar tradisional yang terletak di kota Serang, Banten. Pasar ini menjadi pusat penjualan suku cadang kendaraan bermotor, bahkan menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin membeli onderdil bekas yang tidak dijual di tempat lain. Saat malam, pasar ini menjadi pusat kuliner. Pemerintah daerah secara serius ingin menjadikan tempat ini sebagai roda ekonomi pengusaha UMKM. Lapak-lapak dibuat rapi. Tujuannya adalah agar para pedagang dan pembeli sama-sama nyaman selama melakukan kegiatan transaksi. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada hal yang tidak pernah disangka-sangka. Ternyata penjualan onderdil kendaraan bermotor dan makanan hanyalah sebagian aktivitas yang tampak ke permukaan. Karena selain itu, di pasar ini juga ternyata tersedia onderdil lain yang dijajakan secara terang-terangan, meski memang lokasinya di tempat remang-remang. Untuk itu, saya mencoba menelusuri seperti apa geliat transaksi tersebut. Nah, teman-teman, saya akan masuk ke bagian belakang dari pasar Kepandean ini. Saya menggunakan sepeda motor dan pakai kamera tersembunyi ya, supaya leluasa untuk mengambil dokumentasi apa yang terjadi di sana. Ya, ikuti penelusuran saya. Ini merupakan lapak-lapak tempat menjual onderdil kendaraan bermotor. Tapi sekarang mereka sudah pada tutup, hanya ada sebagian yang buka ya. Oke, kita akan lihat apa yang ada di belakang pasar Kepandean ini. Jauh amat. Di kamar ayo. Kamar ayo. Kamar ayo. Geliat kehidupan malam di Kota Serang bukan cerita baru. Praktik terselubung ini bahkan tumbuh subur dari waktu ke waktu. Ironis memang, sebuah kota yang dijuluki sebagai kota santri ternyata masih permisif terhadap praktik-praktik yang dilarang agama. Sejak dulu, pasar Kepandean memang dikenal sebagai tempat prostitusi. Mirisnya, para perempuan yang mangkal di sini secara terang-terangan menawarkan diri. Mereka mangkal di toko-toko onderdil yang sudah tutup, sambil mencegat setiap pria yang lewat untuk diajak berkencan. Tak ada satupun yang luput dari cegatan para perempuan ini, termasuk saya. Para perempuan ini merayu dengan iming-iming harga murah dan kemudahan transaksi. Bahkan untuk yang ingin instan, mereka bisa melayaninya di lorong gelap di tengah lapak-lapak pasar. Jalan-jalan doang. Cari 100. Dengan tanpa malu-malu, para perempuan ini terus merayu. Bahkan dilakukan dengan cara yang cukup ekstrim. Mereka menghadang setiap kendaraan, seolah-olah semua orang yang lewat jalan ini bertujuan untuk melakukan maksiat.
Jalan-jalan doang sih. Wih, jangan-jangan. Ini mojok aja 50.000 ya. Waduh, Waduh, minta rokoknya sih. nggak ngerokok saya. Mau ngamar 150 mau. Itu berikut kamar yang jaga bersih nggak ada apa-apa. Kalau mojok itu ayo di situ. Mojok gimana maksudnya? Atau sambil kocok gitu, mojok namanya gitu. Oh, Namanya kayak ke mojok, bukan kalau ke kamar. Selain perempuan yang menjual onderdil, di sini juga terdapat tempat karaoke yang menawarkan jasa yang sama. Hanya saja mereka membungkus dagangannya itu dengan embel-embel bernyanyi. Mantap. masuk ke mana? Seru. Oh, emang di sini ada itu? Per paketnya 200 kalau pakai minum, kalau nggak pakai minum 150. Oh, Ini yang ada nama karaoke yang ini. di tengah, bukan ada di tengah. Berapa? 200 Kalau pakai minum, kalau nggak pakai alkohol 150. per apa? Per jam. Paketan minuman, kalau minuman habis sudah Nggak ngitung per jam. enggak. Bisa juga tapi beda harga. Mau nggak? Bisa nyanyi atau apa? Bebas mau ngapain di dalam? Ayo mau masuk Pak. Nyanyi doang apa gimana? Bebas, bikin terbalis juga bisa. Oh, gitu. Ayo masuk Pak. Tapi tutup jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5 pagi. Iya. Ayo mau nggak? Ntar aja lah. Memang banyak sekali pria hidung belang yang singgah ke sini. Umumnya mereka adalah pekerja yang merantau dari daerah lain. Saya berhasil mewawancarai seorang pria yang sering melakukan transaksi di tempat ini. Ya, apa yang saya lakukan untuk kebutuhan sih Mas. Saya jauh dari keluarga, ya kebutuhan biologi saya harus dipenuhi. Makanya saya mencari pelampiasan ya di tempat seperti ini. Ya sebenarnya kasihan sih Mas. Saya juga kalau ingat keluarga ya nggak tega. Cuma gimana ya, kebutuhan saya tuh harus dipenuhi. Kalaupun pulang, ya saya jarang pulang. Bisa 6 bulan sekali, bahkan bisa setahun sekali. Ya inilah cara saya untuk bisa apa ya, bisa menuntaskan kebutuhan biologi saya. Kalau dosa ya pasti Mas, saya ngerasa ini perbuatan dosa. Cuma ya gimana ya, saya juga terdorong oleh kebutuhan. Ya saya pasti ngerasa dosa. Ini perbuatan yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Saya tetap merasa dosa. Kalau penyakit ya jujur saya takut. Saya nggak mau ketularan penyakit-penyakit yang aneh lah ya. Makanya saya berharap hati-hati lah ya. Pas melakukannya juga hati-hati, pakai pengaman supaya tidak tertular penyakit. Ya saya sih ingin berhenti Mas, nggak mau melakukan ini karena saya sadar ini adalah perbuatan dosa. Dan kalau ada kerjaan yang dekat rumah, dekat keluarga, ya pastinya saya juga akan
melakukannya hanya sama istri, bukan sama yang jual-jual gitu, Mas. Karena saya juga ngerasa dosa, ngerasa takut, ngerasa bersalah sama istri saya, tuh Mas. Kenapa praktik prostitusi ini begitu bebas melenggang, padahal lokasinya di tempat umum, berada di sebuah pasar, tempat orang-orang melakukan transaksi jual beli halal. Seperti sebuah sistem, maka kejahatan sosial pun tidak berdiri sendiri. Seperti yang terjadi pada kehidupan dunia malam di kota Serang. Ada pengguna, ada penyedia jasa, ada koordinator, bahkan ada backingan kuat di baliknya. Maka dengan cara apapun, praktik-praktik kotor ini sulit sekali diberantas. Mojok ke kemana? Di mana mojoknya? Di situ Waduh, ada bangku. kegerebek nanti. Nggak ada yang gerbek. Kita di sini bayar pajak, ah. Bayar pajak? Iya. Ke? Atau yang jaga anak haji Ada. buahnya. Jadi nggak bakalan ada apa-apa. Takut Ngasih lah. duit rokok kitanya. Jadi ntar kalau jam 4:30 apa jam 4 dipintain duit rokok cewek-cewek di sini. Jadi aman. Oh, pagi. Iya, 4:30, 5:30 pada dipintain duit rokok, ah. Jadi aman. Yuk, bang deh. Takut lah saya kalau itu. Nggak bakalan, nggak ada. Kayak apa, kita ya memang. Di pojok-pojok situ. Iya, di situ tuh ada tuh. Set, takut lah. Tempat kayak gini. Gelap-gelapan. Ini namanya kayak mojok ya, gelap-gelapan. Aku terang-terangan namanya bukan mojok. Mau kamu terang-terangan, ah? Iya, Pegang beli pojok mau. ya enggak lah. Iya makanya kamu mah aneh. Lu mending moyok aja ayo. Lebih asik ngamar, ah. Yuk didapetin malah minggir-minggir kamu. Jadi bingung saya mau ngerayunya juga, kayak mau diapain? Iyalah, Ya takut. Ya takut lah saya. Takut emang diapain sama saya? Enggak, saya jalan-jalan doang. Kalau ngamar di mana? Di bawah, dia mau. Kos-kosan gitu. Iya, mau. Murah, itu udah berikut kamar yang jaga, udah persiaannya. Dan mundur sampai ke sana. Ngobrolin mundur. Takut digerebek saya. Nggak ada yang ngegerebek. Ini kalau kamar yang megangnya ini yang di sini, atau anak buah juga. Anak buahnya nggak bakalan. Ini yang punya wilayah ini. Yang punya pasar ini. Jiwa masa nggak tahu. Nggak tahu saya. Cuma kata Adina Kok bisa Sunda, Mbak? bisa. Orang Sunda. Sunda ada, Jawa ada, di sini bisa. Aku kan di sini udah lama, jadi udah bisa Sunda, Oh, Jawa, berapa tahun di sini? dulu lebih. Buset. Wow. Alhamdulillah udah kebeli apaan aja udah. Alhamdulillah. Kebeli. Kemarin Aku jalan doang. udah mau yuk. Ungi di bawah kayu. Dikasih saya yuk disantain di bebas. Yuk. Mau nggak? Penglaris aja. Biasanya saya minta 300, 2,5, cuma 150 nggak apa-apa penglaris. Penglaris saya lama. Belum ini datang sayanya, belum ada yang ini. Itu loh sebab nggak ada uangnya. Ayo. Saya melanjutkan penelusuran lebih jauh. Kebetulan malam ini ada razia dari pihak kepolisian. Mereka berpatroli menyasar tempat-tempat umum guna menindak para pelaku kejahatan, termasuk prostitusi dan penyakit masyarakat yang lain.
Dan benar saja, informasi razia itu sudah bocor. Para wanita penjual onderdil pun bersembunyi, sehingga saat saya mencoba mencari informasi, tak ada satupun wanita malam yang berani menawarkan diri. Juga jarang nanyain ya, sekadar. Cuma kopi sama itu aja, sama minuman. Iya, gitu aja. Sama gua. Sendirian aja teh? Iya. Cari cewek sih. Hah? Cari cewek. Ya enggak juga sih. Astaga. Emang cewek ada? Banyak kan. Oh, di sana. Iya. Kalau di sini, kalau harus ke sana. Enggak, di sini juga ada nanti. Ngopi Ada di sini juga. Ya, Tadi asik lah ceweknya. Tadi kan ada razia ya. oh razia. Tadi dia ngumpet tadi sini. Iya. Takut lah. Nggak tahu takut atau apa. Iya kali. Takut ya. Iya. Ada polisi tadi Kak itu ya kali. Banyak polisi itu kan. Saya kembali ke Pasar Kepandaian dan lihatlah perempuan yang tadinya banyak makal di sini sekarang pergi entah kemana. Tentu mereka bersembunyi menghindari razia. Pasar Kepandaian adalah potret tentang bagaimana satu tempat memiliki dua fungsi yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, ia menjadi pusat ekonomi dan geliat UMKM yang sangat positif. Namun di sisi lain, aktivitas prostitusi membuatnya memiliki stigma buruk yang telah lama melekat pada kawasan ini. Fenomena ini bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah sosial yang lebih kompleks dan krusial. Apakah pemerintah benar-benar serius menggalakkan roda ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga agar tempat tersebut bebas dari kegiatan maksiat? Bukan hanya sekadar razia, kemudian tetap membiarkan praktik-praktik kotor itu terus berulang tanpa ada penyelesaian. Pada akhirnya, kota ini akan terus menyala. Begitupun sebaliknya, dunia hitam akan tetap eksis dalam lorong-lorong gelap yang dipilihnya. Manusia tentu punya sikap ke arah mana akan berpihak. Karena gelap dan terang, salah dan benar, semuanya punya konsekuensinya masing-masing.